Selamat pagi pemirsa Kawana TV. Puji Tuhan kita bertemu di acara Saat Teduh pada pagi hari ini. Dan kita kembali akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Yesaya 40, 28 sampai 31. Yesaya 40 ayat 28 sampai 31. Namun sebelumnya kita akan berdoa sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa kami dalam sorga, terima kasih. Kami sangat bersyukur untuk saat ini kembali Kau masih berikan kami kesempatan, kesehatan, kekuatan teristimewa untuk mendengarkan firman-Mu pada saat ini Tuhan. Mari Roh Kudus Kau bekerja, urapi hamba-Mu, dan berkatilah semua pemirsa yang mengikuti acara ini pada pagi hari ini. Tuhan, kami siap dengar firman Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat pembacaan firman Tuhan yang kami ambil dari kitab Yesaya pasal 40 ayat 28 sampai 31. Judul khotbah pada saat ini adalah Tuhan sumber kekuatan. Jadi khotbah kita berjudul Tuhan sumber kekuatan. Saya bacakan ayat firman Tuhan di dalam Yesaya 40 ayat 28 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Ayat 29, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. 30, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Ayat 31, tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Puji Tuhan. Nah saudara, ayat-ayat ini memberikan sebuah pengertian yang sangat baik kepada kita, di mana ayat-ayat ini berbicara tentang Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Pada hari-hari ini kita menghadapi banyak pergumulan tentunya. Dan memang tidak bisa dipungkiri, sebagai orang Kristen kita tidak akan mudah menjalani kehidupan kita. Yesus pernah berkata bahwa untuk ikut Yesus kita harus pikul salib, sangkal diri setiap hari. Dengan kata lain akan ada tantangan, akan ada ujian, persoalan, masalah yang silih berganti kita akan hadapi. Entah masalah kesehatan, entah masalah ekonomi, entah masalah hubungan di dalam keluarga, atau masalah pekerjaan, atau apapun itu juga. Dan memang seringkali jujur menghadapi masalah seperti ini kita kelelahan, kecapean. Bahkan seringkali kita kehilangan semangat menghadapi tantangan, ujian, masalah yang terjadi hari-hari ini. Nah ayat-ayat ini akan mengajarkan kepada kita bahwa ada kekuatan yang akan kita miliki. Ada kekuatan baru bahkan setiap hari yang dapat kita miliki untuk menghadapi setiap tantangan, ujian, dan persoalan itu. Nah kalau kita pelajari ayat 28 tadi dikatakan sangat jelas bahwa tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. 29, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Saudara, kalau kita bicara tentang kekuatan yang sejati, tentunya dari ayat ini kita bisa belajar bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan kita. Tuhanlah yang menjadi sumber segala kekuatan untuk menghadapi tantangan, ujian, masalah, dan persoalan. Tadi sudah kita lihat, dia katakan, tidakkah kau tahu, tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal. Dan ayat 29, Dia memberi kekuatan. Puji Tuhan. Jadi Tuhan memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Saudara, berapa banyak hari-hari ini orang yang mengalami pergumulan dan kehilangan semangat untuk menghadapi dan menjalani kehidupan ini. Berapa banyak orang yang menjadi lelah, capek dalam pergumulan rumah tangga, menghadapi masalah di kantor, menghadapi masalah sehari-hari, apapun itu menguras energinya, menguras konsentrasi sehingga kehilangan kekuatan, menjadi lelah, menjadi patah semangat. Tapi puji Tuhan, ayat ini mengajarkan kita bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan.
Dengan kata lain, saya ingin mengajak Anda yang hari-hari ini Anda sedang dalam pergumulan, Anda dalam tantangan ujian masalah, dan Anda kehilangan semangat menjalani hidup ini karena beratnya persoalan. Saya mau katakan, kita punya Tuhan. Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang tidak ada taranya. Saudara, kata Tuhan di sana dalam bahasa aslinya yaitu Yehova atau Yahweh. Pengertiannya the existing one, satu pribadi yang ada dengan sendirinya karena dia tidak diciptakan, tapi dia adalah pencipta alam semesta, dan dia sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Itulah Tuhan kita. Itulah Allah yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Makanya kalau dikatakan bahwa kita butuh kekuatan, ayat ini jelas sekali berkata, Tuhanlah sumber kekuatan kita. Yehovalah jawaban kita. Yehovalah yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus tentunya. Dialah yang menjadi sumber kekuatan. Saudara, di dalam Matius 11 ayat 28, Yesus pernah berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Saudara, jaminan ayat yang luar biasa, jaminan yang sangat menguatkan kita, yang memang merupakan jaminan Tuhan. Dan saya percaya ketika Allah memberikan jaminan, dia berjanji, firman Tuhan ya dan amin. Langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku, kata Yesus, akan tinggal kekal. Sebab itu mari saudara, dari ayat ini kita belajar. Kalau Anda mengalami masalah, persoalan, pergumulan sehari-hari, ya yang memang tidak bisa kita pungkiri, silih berganti masalah datang. Setiap hari ada saja persoalan yang baru. Saya ingin mengajak Anda, mari kita datang kepada Tuhan. Karena Tuhan kita, Yehova yang ajaib, yang kita kenal dalam Tuhan Yesus Kristus, dia adalah pribadi yang sungguh dahsyat. Dia menjamin kita, kalau kita lelah, kita letih, lesu, berbeban berat, kita akan mendapatkan kelegaan, kelepasan. Artinya akan ada kekuatan baru untuk menghadapi setiap masalah persoalan kita. Nah, ini sangat penting, sangat prinsip. Jangan kita mengandalkan yang lain, saudara. Ya, karena ada orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Mungkin karena dia kaya, diandalkan kekayaannya. Dia pintar, diandalkan kepintarannya. Dia punya jabatan, diandalkan jabatannya. Saya katakan akan percuma. Karena tidak selalu pertolongan yang akan datang dari kemampuan kita. Ada ayat berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tapi terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Jadi, saya ingin ingatkan kepada kita semua pemirsa, bahwa ketika kita menghadapi masalah persoalan, pastikan Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan kita, bukan yang lain. Kalau kita pintar, puji Tuhan. Kita punya kekayaan, puji Tuhan. Kita punya jabatan, puji Tuhan. Tapi semua itu tidak bisa kita andalkan ketika menghadapi masalah persoalan. Apalagi kalau persoalan yang sangat rumit, persoalan yang sangat berat. Saudara, kita hanya bisa andalkan Tuhan. Percayalah, Tuhan kita ajaib. Percayalah, Tuhan kita dahsyat, dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itulah perkataan Yesus. Tadi dia katakan, marilah kepadaku, datang pada Yesus, jangan menjauh daripada dia, datang kepada dia, cari Tuhan, maka akan ada kelegaan. Yesus juga pernah berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jelas sekali saudara, dia jalan, dia kebenaran, dan dia hidup. Kalau kita menghadapi kehidupan yang buntu, tidak ada jalan lagi. Ke depan tidak ada jalan, kiri kanan tidak ada jalan, ke belakang tidak ada jalan. Saya mau katakan, ke atas kita punya jalan yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Dengan kata lain, kalau kita mengandalkan Dia, kita mencari jawaban dari Tuhan Yesus Kristus, percayalah, kehidupan akan jadi bagian kita. Dengan kata lain, ada kekuatan menghadapi kehidupan yang sulit, kehidupan yang sukar hari-hari ini. Nah, saudara, itu poin yang pertama. Kalau kita bicara untuk mendapatkan kekuatan di masa-masa seperti ini, masa yang sukar, masa yang sulit, yang pertama kita harus mengerti, Tuhanlah jawabannya. Tuhanlah sumber kekuatan kita. Nah, di ayat yang ke-31, Anda lihat di sana gambaran bagi orang yang kekuatannya adalah Tuhan. Ayat 31 demikian firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Luar biasa ayat ini, saudara.
Ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita menanti-nantikan Tuhan, artinya menaruh harap hanya kepada Tuhan. Ayat ini menjamin bahwa orang seperti itu akan mendapat kekuatan yang baru. Bahkan mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari, tidak menjadi lesu, mereka berjalan, tidak menjadi lelah. Saudara, orang Kristen yang menaruh harap dan kekuatan kepada Tuhan, dia akan mendapat kekuatan baru. Dan yang menarik, dia digambarkan seperti seekor burung Raja Wali. Nah saudara, Anda bisa pelajari ya. Sekarang kalau Anda lihat di YouTube ataupun di internet, Anda silakan buka. Di sana Anda akan dapati bahwa orang-orang atau gambaran burung Raja Wali yang menjadi gambaran orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harap kepadanya. Burung ini burung yang luar biasa. Raja Wali adalah rajanya burung, King of Birds. Dia rajanya dari semua burung. Artinya begini saudara, burung ini menjadi simbol kekuatan, simbol keberanian, simbol ketajaman. Saudara, burung Raja Wali tidak pernah takut dengan masalah, persoalan, pergumulan yang dia jalani dalam kehidupannya dia. Ketika dia membangun sarangnya di puncak gunung yang tinggi, kemudian dia melihat ada badai, ada angin topan yang datang menghampiri sarangnya, burung Raja Wali tidak pernah ketakutan seperti burung lain. Kalau Anda dapati burung yang lain ketika menghadapi cuaca yang buruk, menghadapi badai, biasanya mereka migrasi, mereka pindah ke daerah yang lain. Sangat berbeda dengan Raja Wali. Raja Wali dia akan berusaha bertahan di sarangnya, saudara. Dia akan memandang badai itu, dia akan menghadapi badai itu. Bahkan satu hal yang luar biasa, saya pernah melihat dan pernah mempelajari kehidupan seekor Raja Wali. Ketika badai menghampiri sarangnya, dia akan masuk ke dalam badai itu, dia akan rentangkan sayapnya, dia akan bermain di dalam badai itu. Luar biasa. Makanya nggak heran, di sini digambarkan orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, dia seperti seekor burung Raja Wali. Dia tidak perlu takut menghadapi tantangan, masalah, persoalan. Justru dia akan menghadapinya bersama dengan Tuhan. Dia akan menghadapinya bersama dengan Allah yang ajaib, dengan Yehova. Allah yang sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Nah saudara, itu gambaran yang sangat menarik. Dan Alkitab menjamin bahwa mereka berlari tidak menjadi lesu. Mereka berjalan tidak menjadi lelah. Ini kekuatan yang supranatural. Ini kekuatan yang datangnya dari sorga. Saya mau katakan saudara, Anda tidak akan dapatkan kekuatan ini kecuali dari Tuhan Yesus. Anda tidak akan dapatkan kekuatan ini dari Sang Allah Yehova yang ajaib. Karena sekali lagi saya katakan, Dia adalah Allah pencipta alam semesta. Dia mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Ketika Anda lemah, Anda kehilangan kekuatan, Dia bisa mengadakan kekuatan yang baru lagi. Dan bukankah itu yang kita alami saudara? Berapa banyak pemirsa yang mengalami kesaksian atau mengalami masalah dan bisa bersaksi bahwa apa kata firman Tuhan itu betul. Ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita berharap kepada Tuhan, kita menaruh harap kita kepada Allah, sesuatu pasti terjadi. Pasti ada saja cara Tuhan memberi kekuatan. Pasti ada saja cara Tuhan menolong kehidupan kita. Saudara, ada kisah yang menarik yang kita kenal, seorang tokoh yang sangat menderita kehidupannya. Dan itu diizinkan Tuhan dia alami. Nah saudara, itu kisah Ayub ya. Siapa tidak kenal Ayub? Orang yang saleh, takut akan Allah, dia mengiring Tuhan. Tapi Allah izinkan dia dicobai iblis luar biasa. Ayub kehilangan banyak hal. Dia kehilangan anak-anaknya, dia kehilangan hartanya, bahkan istrinya pun menghujat dia. Tetapi Anda lihat apa yang terjadi dengan Ayub kan? Kita tahu semua di Ayub 42 ayat 1 dan 2. Bahkan ayat selanjutnya Tuhan pulihkan keadaan Ayub. Luar biasa. Kenapa? Karena dia menaruh harap hanya kepada Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan. Saya mau baca di ayat-ayat yang ditulis dalam kitab Ayub. Ayub pasal yang kelima ayat 8 dan 9. Demikian firman Tuhan. Tetapi tentu aku akan mencari Allah. Dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Puji Tuhan, itulah Ayub saudara. Itulah seorang yang pernah diizinkan Tuhan mengalami penderitaan yang sangat luar biasa. Bayangkan, kehilangan anak-anak. Dalam satu hari dia kehilangan anak-anaknya. Dia kehilangan harta bendanya. Bahkan istrinya pun mengkhianati dia, menyuruh dia mati saja daripada dia harus menderita seperti itu. Tetapi Anda lihat ketika Ayub mengandalkan Tuhan,
Ayub mencari Tuhan, dia menanti-nantikan Tuhan. Puji Tuhan, mujizat terjadi. Pertolongan Tuhan datang tepat pada waktunya. Tuhan tidak biarkan dia, Tuhan tidak tinggalkan dia, tepat pada waktu yang tepat. Seperti ada ayat berkata, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Pada waktu Tuhan, Tuhan menolong dia. Dan Ayub mengalami keluputan. Anda bisa pelajari kisah tentang Ayub di pasal 42. Ayub dipulihkan. Bahkan apa yang hilang dikembalikan. Dan dia terima 2 kali ganda berkat dari Bapa di sorga. Kenapa? Karena dia berharap dan mengandalkan Tuhan. Dia menanti-nantikan Tuhan. Sekali lagi saudara, Anda diberkati dengan harta, kekayaan, kepintaran, segala sesuatu yang baik. Puji Tuhan. Tapi saya mau katakan, menghadapi masalah, menghadapi persoalan, andalkan Tuhan. Cari Tuhan, berharap hanya kepada Tuhan. Saya percaya kita tidak akan pernah dikecewakan oleh Tuhan. Nah, saudara, kesimpulan khotbah saya, mari. Mungkin dari pemirsa di antara kita pagi hari ini ada yang dalam pergumulan. Kau sakit, kau lemah, kau dalam keadaan kekurangan, kau bimbang, kau menghadapi konflik-konflik dengan suami, dengan istri, dengan anak. Ya, kau punya masalah keuangan. Saudara, hidup di dunia ini tidak mudah. Apalagi kalau kita orang percaya, orang Kristen. Yesus katakan hidup di dunia itu banyak penderitaan, banyak pergumulan. Nah, saya mau kasih tahu kepada Anda saudara, apapun pergumulanmu, apapun masalahmu, sebesar apapun pergumulanmu, ingat baik, Tuhan kita lebih besar. Dan Yesus yang kita sembah, Dia Yehova yang ajaib. Dia adalah pribadi yang sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Percayalah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Percayalah, bagi Tuhan tidak ada yang sukar. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita ambil waktu duduk di kaki Tuhan. Mungkin selama ini kita sudah mulai jarang berdoa. Mungkin selama ini kita mulai jauh dari Tuhan. Karena persoalan yang berat, pergumulan yang berat, kita mulai meninggalkan Tuhan. Tapi saya mau ajak Anda seperti janji kata Tuhan Yesus. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan beri kelegaan kepadamu. Saudara perhatikan baik. Yesus berkata marilah kepadaku. Artinya kita harus datang. Kita harus ambil waktu. Kita harus tinggalkan kesibukan kita yang lain untuk datang duduk di kaki Tuhan. Kita cari Tuhan. Percayalah ketika kita mencari Tuhan, Tuhan akan bekerja. Karena Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Percayalah Yesus tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jadi saudara, ini yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan saja yang menjadi sumber kekuatan kita. Bukan yang lain dan tidak ada yang lain. Dan kalau kita mengandalkan Tuhan, puji Tuhan, kita akan bagaikan burung Raja Wali yang kekuatannya diperbaharui. Dia tidak akan menjadi lelah, dia tidak akan menjadi lesu. Tapi dia akan kuat bersama dengan Tuhan menghadapi setiap masalah dan tantangan. Puji Tuhan, kiranya firman Allah ini bisa memberkati kita semua. Ya, baik kita semua yang ada di sini, bahkan yang ada di rumah tentunya. Anda mengikuti acara Kawanet TV saat teduh ini. Kiranya Tuhan Yesus memberi kekuatan yang baru kepada kita. Puji Tuhan. Amin. Kita akan berdoa ya. Kita akan tutup dengan doa. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa kami dalam sorga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang besar, Engkau Yehova yang sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Engkau Allah yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, pagi hari ini Engkau telah menguatkan kami dengan sebuah kebenaran firman Tuhan. Bahwa Tuhanlah sumber kekuatan kami. Ketika kami lelah, ketika kami capek, ketika kami dalam pergumulan Tuhan. Kami kehilangan semangat menghadapi hidup ini. Tetapi ketika kami datang kepada Tuhan, ada saja kekuatan baru dari Tuhan. Ada saja jalan keluar daripada Tuhan. Sebab itu ajar kami Tuhan, seberat apapun masalah kami bawa kepada Tuhan. Sebesar apapun persoalan kami, entah sakit penyakit, masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, kami taruh di kaki Tuhan. Dan kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami percaya Tuhan kami dahsyat, Tuhan kami besar, Tuhan kami luar biasa. Dan Yesus tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Materaikan firman-Mu Tuhan, materaikan firman-Mu. Kuatkan kami semua. Kuatkan kami menghadapi masalah persoalan. Biarlah kami selalu mengandalkan Tuhan, karena diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Kami alaskan dengan penuh iman, ucapan syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.